Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku. Post Horror 2 melaporkan tentang sebuah kisah yang dialami nyata oleh seseorang yang bisa kita sebut saja namanya Dara. Ada cukup banyak kisah creepy yang kita dengar di sekitar kita yang berasal dari sekolah ya. Begitu juga dengan latar kisah ini, yang adalah sekolah. Dara ini seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah berstandar internasional di kota terbesar kedua di Indonesia. Dia sudah mengajar di sana selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama itu, nggak ada sesuatu yang menakutkan yang terjadi pada Dara. Atau mungkin lebih tepatnya, nggak disadari oleh Dara. Peraturan yang ada di sekolah ini, karena memang sekolah berstandar internasional, memang boleh dibilang cukup ketat. Pemilik sekolahnya sangat menjaga image sekolah, apalagi di hadapan para orang tua yang emang udah membayar mahal untuk anak-anaknya bersekolah di tempat ini. Nah, selama mengajar di sekolah ini, Dara dan semua rekan guru seprofesi dengannya memang udah terbiasa dengan tuntutan sebagai penanggung jawab event yang hampir ada di setiap bulannya. Maksudnya seperti ini. Sebagai contoh, karena di bulan Januari itu ada momen tahun baru, makanya ada event perayaan tahun baru. Nanti di bulan Februari ada event untuk acara Valentine dan juga Imlek. Begitu juga di bulan-bulan lainnya. Begitu kira-kira penjelasannya. Jadi guru di sana bukan hanya wajib menyiapkan materi pelajaran saja untuk setiap harinya. Itu pun sudah pasti harus benar-benar rapi dan terstruktur. Semua guru juga harus siap kalau ditunjuk untuk jadi penanggung jawab masing-masing event yang udah disusun selama 1 tahun ajaran. Jadi nggak jarang mereka harus lembur untuk membuat persiapan event-event tadi. Ya, seperti tadi aku sampaikan, mungkin selama ini Dara sendiri nggak terlalu menyadari kalau ada aura yang agak berbeda dari sekolah ini selama ini. Selain itu, biasanya dia juga selalu ada teman waktu pagi datang ataupun pulang di jam 5 sore atau paling lambat jam 6. Sampai suatu ketika, dia sendiri mengalami hal itu. Disinilah dimulai cerita horor yang dialami Dara. Inilah laporan selengkapnya. Jadi ceritanya, seiring dengan bertambahnya jumlah siswa yang masuk ke sekolah itu, tanggung jawab masing-masing guru juga semakin bertambah. Termasuk Dara nih. Partner kerja sebagai penanggung jawab event juga berubah-ubah. Tujuannya sih supaya semua bisa saling kenal dan bekerja sama secara profesional aja. Tapi karena tenaga pengajar yang datang silih berganti, jadinya beberapa kali Dara harus belajar berinteraksi lagi dengan rekan kerjanya yang baru. Tapi ini sebenarnya bukan masalah besar buat Dara. Meskipun copot pasang posisi dan tugas masih terus terjadi, Dara masih bisa merasa nyaman bekerja di sana. Jadi, keadaan itu tidak berpengaruh sama sekali sebetulnya untuk Dara. Nah, menginjak tahun keempat Dara bekerja ini, keadaan sekolah yang lebih maju dari sisi penerimaan siswa ternyata harus diiringi dengan beberapa pergolakan dari sisi internalnya. Salah satu faktornya ya dari ambisi dari pemilik sekolah yang semakin menanjak atau semakin tinggi, yang akhirnya membuat banyak guru lama yang merasa kurang nyaman lagi berada di sini. Kali ini, di tahun keempat ini, Dara kebagian menangani event di akhir tahun, yang jatuhnya di bulan Desember. Kali ini dia harus berpartner dengan seorang guru baru yang saat itu ditugaskan sebagai wali kelas 1. Kita panggil saja namanya Ria.
Dara dan Ria ini karena masih sama-sama muda, cara pandang mereka dalam berkreativitas boleh dibilang sefrekuensi begitu. Apa yang dipikirkan Dara langsung disetujui sama Ria, begitu juga sebaliknya. Enak kalau kerja seperti ini, karena nggak perlu susah-susah menyamakan visi, karena memang udah cocok. Di hari -4 dari pelaksanaan event, mereka pun harus lebih intensif lagi untuk membuat persiapan. Persiapan dekorasi ruangan, kostum sama konsumsi, udah oke kan Miss Ria? Tanya Dara kepada rekannya waktu itu. Jadi, FYI ya, di sekolah-sekolah berstandar internasional itu, panggilan untuk tenaga pengajarnya bukan bapak atau ibu guru, tapi memakai istilah asing seperti Miss, Mister, atau Ma'am dan Sir. Seperti itulah. Udah sih Miss Dara, terakhir aku cek kemarin. Jawab dari Miss Ria. Hari ini kan kita masih ada latihan lagi untuk anak-anak yang mengisi acara. Mungkin udah bisa sekalian kita checklist rundown acaranya ya Miss sepertinya. Oh iya Miss, oke. Nah, itulah kira-kira sepenggal percakapan antara Dara dan Ria di hari -4 itu. Tapi Miss, aku hampir lupa sampaikan. Kata Mr. Aldo, ada yang masing-masing guru kelas harus bantu siapkan juga. Itu foto kegiatan kelas sama juara kelasnya. Kata Miss Ria, waktu mereka sudah hampir berpisah untuk pergi ke ruangan masing-masing. Oh iya ya. Oke. Aku yang infokan ke guru kelas masing-masing deh kalau gitu. Kata Dara, karena memang dialah sebagai penanggung jawab acara utamanya. Nah, selesai dari situ, Dara pun berjalan ke masing-masing kelas untuk menyampaikan info supaya masing-masing guru kelas menyiapkan apa yang diminta oleh seksi dekorasi. Dan itu tidak mungkin diumumkan menggunakan pengeras suara, karena kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Oke, masing-masing guru kelas sudah diinfokan. Dan bisa dipastikan kalau hari ini sampai 2 hari ke depan, semua guru bakalan lembur untuk membuat persiapan. Dan tahu kan artinya lembur? Tidak bisa pulang jam 5 tepat. Jam 6 pun juga tidak mungkin. Karena biasanya kalau sudah lembur, minimal jam 8 malam baru semua guru bisa pulang. Hoho, ini kisah horornya. Setelah semua siswa pulang hari itu, semua guru sudah fokus di ruang guru untuk mengedit, print, sekaligus mengatur sedemikian rupa supaya foto-foto itu bisa terlihat enak dipandang. Semua lampu ruang kelas pastinya sudah dimatikan dan gelap. Hanya lampu ruang guru dan lampu lorong saja yang belum dimatikan, karena memang masih ada guru-guru yang bekerja di dalamnya. Asik bekerja sampai jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, Pak Kepsek udah mulai ngasih pengumuman. Ayo, diberesin dulu, udah waktunya pulang ini. Jangan sampai malah sakit loh ya. Nanti yang ada malah kacau semua acaranya. Ayo, jaga kesehatan. Ada yang mengeluh karena ada yang perlu dikerjakan sedikit lagi. Tapi ada juga yang langsung beres-beres. Sampai akhirnya perlahan-lahan hampir semua guru sudah siap pulang. Bahkan sudah ada yang mulai keluar ruangan meninggalkan ruang guru. Dara dan Ria termasuk beberapa kelompok yang kecil yang pulang terakhir. Di sini terakhir kali Dara melihat ke arah mesin printer yang ada di tengah ruangan sudah dalam keadaan off, alias mati. Tapi tiba-tiba baik Dara, Ria, dan 2 guru lainnya yang masih bertahan di situ kaget dan saling lempar pandang. Karena
Printer yang semenit yang lalu dilihat Dara sudah off itu tiba-tiba menunjukkan aktivitas seperti sedang proses cetak sesuatu. Nggak hanya suara saja ternyata. Mesin itu benar-benar seperti sedang memproses cetak sesuatu. Dan nggak lama kemudian, muncul kertas putih polos di bagian biasa keluarnya kertas yang dicetak. Mr. Aldo, yang kebetulan memang penanggung jawab dekorasi, yang saat itu berdiri paling dekat dengan meja printer, mengambil kertas yang tercetak tadi. Tapi dia mengambilnya dengan pelan-pelan, tidak yang cepat-cepat. Tapi anehnya, Mr. Aldo terlihat ragu-ragu sekali mau mengambil kertas itu. Dan setelah diambil, Mr. Aldo membolak-balik kertas itu yang ternyata kosong. Tidak ada apapun yang tercetak di atasnya. Dan yang lebih aneh lagi, sesaat setelah kertas itu diambil, Mr. Aldo melihat sendiri dengan mata kepalanya. Mesin printer itu ternyata masih dalam keadaan seperti semula. Sudah off, seperti keadaan sebelum tercetaknya kertas tadi. Otomatis, semua yang ada di ruangan itu saling pandang dan tanpa menunggu lama, langsung membereskan barang-barang bawaan yang mereka harus bawa pulang dan segera pergi meninggalkan ruang itu. Well, sekian dulu laporan dari Pos Horor kali ini. Ceritanya belum tuntas sampai di sini. Simak lanjutan laporan dari Pos Horor ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk like dan share-nya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai jumpa.